Halo, salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Desi Indriani Pusunggu, NPM 18010606150 dari grup C, Program Studi Pendidikan Ekonomi di Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam perekonomian Indonesia. Sebelum masuk ke dalam pokok pembahasan, mari kita lihat apa saja tujuan pembelajaran dalam materi ini. Sebelum mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat memahami A. Kebijakan moneter yang terdiri dari pengertian kebijakan moneter, tujuan kebijakan moneter, instrumen kebijakan moneter. B. Kebijakan fiskal, yang dimana terdiri dari pengertian kebijakan fiskal, tujuan kebijakan fiskal, fungsi kebijakan fiskal, instrumen kebijakan fiskal. Sebelum kita masuk ke pengertian kebijakan moneter, kita harus memahami makna dari kata moneter itu sendiri. Makna dari kata moneter menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu yang berhubungan dengan uang atau keuangan. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter yaitu upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan, yaitu dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter sudah diterapkan pemerintah melalui Bank Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009, yaitu tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. Nah, sekarang kita masuk dalam tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini juga sudah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia Pasal 7. Dan sejak tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter. Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi fluktuasi nilai tukar yang berlebihan, tidak untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Yang ketiga, penentuan cadangan kas. Penentuan cadangan kas dilakukan Bank Indonesia dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan kas minimum yang harus dimiliki bank umum. Jika Bank Indonesia menaikkan cadangan kas bank umum, berarti Bank Indonesia ingin mengurangi jumlah uang beredar. Yang keempat, kebijakan kredit selektif. Kebijakan ini dilakukan dengan memberi persyaratan kredit yang ketat untuk memperoleh pinjaman dari bank. Dan yang kelima, himbauan moral. Himbauan moral yang dilakukan Bank Indonesia dengan memberikan saran melalui pengumuman pidato. Nah, setelah kita mendengarkan tujuan kebijakan moneter, kita masuk ke instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter, tercapainya tujuan kebijakan moneter dapat diwujudkan melalui penggunaan instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter yang digunakan Bank Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto dilakukan Bank Indonesia dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Pengurangan jumlah uang beredar dilakukan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga mendorong masyarakat untuk menyimpan uang di bank. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Kebijakan operasi pasar terbuka dilakukan untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga
seperti surat obligasi dan sertifikat Bank Indonesia. Saat jumlah uang beredar. Sebelum kita lanjut untuk memahami kebijakan fiskal, kita harus memahami kata fiskal itu sendiri. Fiskal digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bentuk pendapatan pemerintah yang berasal dari masyarakat. Pendapatan tersebut dianggap sebagai pendapatan yang digunakan sebagai pengeluaran negara untuk menjaga stabilitas dalam negara. 1. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah untuk memengaruhi perekonomian melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, yang biasa disingkat dengan APBN. Kebijakan fiskal adalah tindakan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud memengaruhi jalannya perekonomian. Setelah kita mendengarkan pengertian kebijakan fiskal, kita masuk ke dalam tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal dalam bidang ekonomi dapat diuraikan sebagai berikut. A. Menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal juga bertujuan mencapai kestabilan perekonomian suatu negara. Kestabilan perekonomian Indonesia dapat dilihat dari stabilnya harga-harga barang dan jasa dan kestabilan nilai tukar rupiah. B. Meningkatkan produk nasional bruto dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal ditetapkan dengan mengubah jumlah belanja pemerintah. D. Menstabilkan harga barang. Tindakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi fenomena tersebut yaitu dengan cara mengimpor atau pemerintah dapat menurunkan pajak impor. Kebijakan yang dapat menciptakan harga barang yang lebih terjangkau sehingga masyarakat dapat terus memenuhi kebutuhan. Setelah kita mendengarkan tujuan kebijakan fiskal, kita akan mendengarkan fungsi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki fungsi terutama mengurangi jumlah pengangguran. Fungsi kebijakan fiskal meliputi A. Fungsi alokasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan upaya untuk mendorong terciptanya efisiensi perekonomian dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. B. Fungsi distribusi. Fungsi distribusi meliputi berbagai sarana distribusi kemakmuran, mengurangi kesengajaan, serta mewujudkan keadilan ekonomi dan pembangunan. C. Fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi bertujuan untuk memelihara keseimbangan. C. Fungsi stabilisasi bertujuan untuk memelihara keseimbangan ekonomi dengan menciptakan kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga barang pokok yang relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Nah, tadi kita sudah mendengarkan fungsi dari kebijakan fiskal. Sekarang kita akan mendengarkan instrumen kebijakan fiskal. Instrumen atau alat yang digunakan pemerintah dalam menerapkan kebijakan fiskal yaitu sebagai berikut. A. Pajak. Pajak memiliki kontribusi besar dalam penerimaan suatu negara. Sebagai contoh, kontribusi pajak dalam penerimaan negara Indonesia pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 selalu berada di atas 70%. Artinya, besar kecil pajak yang dipungut negara memengaruhi besar penerimaan yang akan diperoleh negara. Oleh karena sangat mempengaruhi penerimaan negara, pajak merupakan instrumen utama paling efektif untuk mencapai tujuan kebijakan fiskal. Demikian, jumlah pengangguran dapat ditekan. D. Pinjaman publik. Pemberian sejumlah dana kepada usaha demi tujuan tertentu, atau biasanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tersebut. Contohnya adalah kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan modal pinjaman kepada rakyat yang ingin membuka usaha kecil maupun menengah.